Oke, kita bahas dari tugasnya Arum dulu ya. Oke, yang ini ya. Oke, nanti yang Nabila bisa menyesuaikan ya. Nanti coba saya koreksi juga, jadi teman-teman nanti sudah supaya tahu nanti yang mana yang kurang tepat gitu ya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Kemarin ada 45. Kemudian untuk tugas keduanya adalah membuat kalimat non-clause dan juga adverbial clause. Oke, kita bahas dulu. Oke, untuk number one di sini sudah benar ya, adverbial clause karena di sini ketika kita lihat, aduh sebentar. Oke, ini ya. Ini. Oke, untuk number one di sini, nggak bisa ya. Oke, ini udah. Oke, number one ini sudah benar ya, adverbial clause karena ketika kita lihat di sini, ini ada subject verb juga. Di sini juga ada subject verb ya. Nah, conjunction-nya di sini itu adalah conjunction-nya adverbial clause yaitu SIS. Yang selama ini teman-teman mungkin menganggap ini bukan conjunction ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh di kalimat ini. Jadi ada yang namanya S dengan S ketika ketemu dengan adjektif seperti ini bisa disebut sebagai kalimat yang masuk ke adverbial clause juga. Jadi ini bisa masuk ke namanya positive degree ya. Ya, jadi setinggi Diana gitu. Nah, itu bisa sebagai conjunction-nya adverbial clause juga. Jadi ini number one sudah benar adverbial clause. Terus kemudian untuk number two di sini ciri-ciri dari adverbial clause seperti yang saya sebutkan kemarin ya, itu bisa dilihat dari ketika polanya itu ada conjunction, terus kemudian ada subjek, dan ada verb semacam ini, terus ada koma. Nah, ini ciri-ciri dari adverbial clause, karena ini komanya adverb. Ya. Terus kemudian ada subjek sama verb seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam kategori adverbial clause juga, yaitu pola yang conjunction di depan. Terus kemudian untuk number three di sini, ada koma lagi. Nah, ini namanya koma adverb juga. Jadi bisa menjadi ciri-ciri dari adverbial clause juga. Karena non-clause dan adjectival clause itu tidak mengenal koma, teman-teman. Itu tidak mengenal koma. Jadi di sini itu miliknya adverbial clause tentunya. By the time, contohnya ini adalah conjunction. Conjunction untuk menerangkan waktu ya. Terus kemudian ada I am here, subjeknya I. Am ini adalah verbnya. Terus kemudian my ex-boyfriend, ini adalah subjeknya. Will be living, ini adalah verb. Nah, ini adverbial clause juga. Oke, kalau semisal Nabila dan Arum ada pertanyaan sambil saya mengajar, boleh diinterupsi ya. Jadi supaya tidak terlalu jauh nanti saya menjelaskannya. Seperti itu ya. Ini saya hanya mengkonfirmasi dari jawaban yang sudah dikerjakan teman-teman ya. Jadi nanti kalau misal merasa misal ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Terus kemarin ini udah dibahas ya, the handphone that you buy is expensive. Jadi ketika ada conjunction yang mana menjelaskan non di sampingnya dan ada bagian yang hilang di sini. Kalau di sini kan yang hilang adalah objeknya ya. Maka dia adjectival clause. Seperti itu. Terus kemudian di sini kalau yang non clause ya ini benar non clause ya. Itu caranya adalah coba ditutup dengan tangan. Bagian yang ada conjunction subject verb sampai ke belakang sini. Itu ketika kita tutup ternyata kalimatnya tinggal Henry did not know aja. Nah, berarti dia adalah objek dari si verb know-nya ini. Nah, gitu ini non-clause berarti ya. Ya, betul sudah benar non-clause ya. Terus kemudian number 6 di sini sama seperti yang kemarin ditutup ya. Whether sampai or not-nya ini, maka dia objek juga dari verb know-nya ini. Ini non-clause juga. Ini yang kemarin saya jelaskan, whom itu hanya miliknya adjectival clause juga dan ada non yang dijelaskan di sampingnya. Itu sudah benar. Ini adverbial clause ketahuan dari conjunction-nya as if dan ini hanya dimiliki oleh adverbial clause saja. Subject verb yang mana conjunction-nya di tengah. Adverbial clause juga. That man, nah ini menggunakan possessive conjunction possessive yang menggantikan his. Maka ini sudah benar. Ya ini adjectival clause. Terus kemudian di sini pakai until ya, betul sekali. Until ya. Until ini adalah conjunction dari adverbial clause juga. Subject verb, conjunction, subject verb. Ini adverbial clause. Terus kemudian di sini ada that setelah beliefs. Nah, ini ciri-ciri dari non clause teman-teman.
non clause sebagai objek ya. Objek dari verb apa? Dari believes di sini. Ketika kita lihat ya, jadi kalau non clause itu pasti muncul salah satunya ciri-cirinya setelah verb-nya kayak gini. Believes that her mother will recover from her disease. Ini contohnya. Terus ada adjectival clause yang number 12 ini yang kita bahas kemarin ya. Ada non di sampingnya conjunction past ini yang dijelaskan. Kayak gitu. Terus kemudian lanjut number 13. She was as we remember her. Nah, ini ciri-ciri yang ada koma kayak gini. Ini adverbial clause juga. Ini pola yang ketiga ya, teman-teman ya. Ada conjunction di tengah-tengah kayak gini. Conjunction, subject, verb. Jadi kayak dipisah gitu. Ada subjek, verb-nya, terus ada koma, conjunction subject verb kayak gini. Terus kemudian ini adalah komplementnya. Keterangan tambahan dari keterangan dari si subjeknya. Complement of subject namanya. Nah, ini adverbial clause juga. Betul sekali. Terus kita lanjut yang di sini. Ketika ada preposisi, terus kemudian ada conjunction. Nah, ini sudah pasti miliknya non-clause. Karena nggak ada adjective clause sama adverbial clause itu bisa muncul setelah preposisi kayak gini. Nah, ini sudah benar, ini non-clause juga. Terus ini the land which you work. Nah, ini ada non yang dijelaskan dari conjunction-nya ini. Dan di sini yang hilang adalah on it-nya. On it. Nah, it-nya yang hilang tuh. Nah, ini adjectival clause. Non-clause di sini sebagai subjek. What I want. Langsung verb nih. Nah, ini non-clause juga sebagai subjek. Terus kemudian, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sampai nomor 16. Cukup jelas ya. Ini saya hapus karena saya lupa nggak membuka filenya ke ini ya, ke Microsoft Edge. Jadi pasti nggak akan tersimpan gitu. Jadi ini saya langsung ke bawah aja ya. Oke, bentar. Oke, saya pindah ke bawah dulu. Oke, ini ya. Oke, tadi sampai ke nomor 16 ya. Lanjut nomor 17 di sini. When they run away from Lisa. Nah, itu sama juga non-clause nih. Terlihat dari conjunction, subject verb, terus langsung verb. Jadi ketika ini ditutup, maka langsung verb. Non-clause. Oke. 18, kita agak cepat aja ya. Jadi di sini two places ya. Nah ini kurang tepat Arum ya. Jadi kalau kita lihat di sini, where kan ya, di sini, tapi ada non yang dijelaskan ke tempat di mana kamu dapat menemukan kebebasan. Jadi di sini itu adjectival clause bukan adverbial clause. Nah ini ya. Terus kemudian lanjut Harry announce ya sudah benar non clause. I know Lina whose father ya. Ini adjectival clause. Betul, adjectival clause. Ini adverbial clause. Ya, betul, non clause. Ini juga non clause. Adjectival clause. Ini adjectival clause. Ini sudah benar, non clause juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman ya? Belum ya? Jadi Arum nomor 18 ya, number 18 ya. Silakan nanti bisa dicatat. Itu bukan adverbial clause tapi adjectival clause. Oke. Lanjut ya. Nanti saya koreksi teman-teman. Tadi soalnya mendadak ya. Saya baru pulang tadi. Oke. Oke. Oh, ini. Oke, kita lanjut. Terus kemudian coba kita lihat di sini, the mirror which you sell is very big. Ya, itu adjectival clause. Ini non clause, who hates bugs. Oke, adjectival clause. Ini non clause sebagai verb, sebagai subjek. Ini adverbial clause. Sorry, coba kita lihat the location where we will meet later. Nah, ini adjectival clause. Bukan adverbial clause ya. Nah, ini adjectival clause ya. Nomor 18 sampai 30 adjectival clause. The loser will be whoever gets pointed by the bottle. Nah, ini kalau kayak gini apa? Non clause ya, betul sekali. Dia muncul setelah verb. Non clause ya, sudah benar. Terus kemudian kita lanjut ke 7 di sini. Has decided, dia muncul setelah verb. Ya, ini non clause. Nah, ini as plus s, adverbial clause. Nah, ini non clause sebagai subjek. Ya, 34 ya. Oke, kita lanjut ke bawah dulu. Sampai di sini aman ya? Nabila, Arum ya?
Oke, kita lanjut dulu sebentar lagi. Oke, bentar. Oke, sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, number 34, what he said was true. Ini non-clause sebagai subjek, sudah benar. Ini adjectival clause karena dia menjelaskan si Rudy-nya. Dan ini ada yang hilang ya subjeknya, sudah benar adjectival clause. Terus di sini the park. Nah, ini adjectival clause lagi. Taman di mana kamu lewati setiap hari. Nah, jadi di sini adverbial of place-nya hilang. Sudah digantikan oleh where-nya ini. Jadi ini bukan adverbial clause tapi adjectival clause. That she can debut as an actress. Nah, ini non-clause nih. Ya, teman-teman lihat nih di sini sampai sini itu sebagai subjeknya dari verb ini. Jadi bukan adverbial clause tapi non-clause. Ya di sini ya. Oke, lanjut 38. Nah, ini betul adverbial clause, ada koma di sini. Should I wait for you until, nah ini ada adverbial clause juga. That confess, oke. You whom I, sudah benar, non-clause juga ini. Is how those kids, non-clause. From where, nah ini non-clause ya. From where, nah ini kan ada preposisi nih ya. Ini ada preposisi atau kata depan diikuti conjunction, ini non-clause. Non-clause ya. 44 sekarang, the cat which lost its way. Nah, ini menjelaskan si the cat-nya. Adjectival clause. Has learned a new regulation ya. Nah, ini which-nya menjelaskan regulation-nya. Jadi adjectival clause. Oke, jadi Arum tadi kebanyakan kebingungan pada adverbial clause dan adjectival clause ya. Intinya adalah yang menjelaskan ya Arum ya. Di sampingnya. Ini tentu berbeda penggunaan where pada adverbial clause sama adjectival clause. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau adverbial clause ketika itu dihilangkan, kalimatnya masih lengkap, nggak ada masalah apapun gitu. Itu pakainya where untuk adverbial clause. Tapi kalau adjectival clause itu menjelaskan non-past di sampingnya, dan setelahnya ada yang hilang, terutama keterangan tempat di situ. Oke, gitu ya. Kita lanjut yang bawahnya. Nanti punya Nabila saya koreksi aja. Oke, gitu ya. Saya kasihkan nanti filenya. Oke, ini contohnya ya, non-clause ya. What she cooked was delicious. Ya, tepat kali. Ini sebagai non-clause as subject ya. Ini verbnya. Ini sudah benar. Johnny believes that his life will be happier. Ya, good job. Sudah benar. What I think is not what you think. Ya, bisa. Jadi dia ini contoh yang non-clause ada double kayak gini. Ini bisa kayak gini. Ini boleh. Ya, jadi boleh kayak gini. Jadi sebagai subjek dan juga menjadi komplement subjeknya. Itu bisa. Oke, ini sudah benar juga. Ini sudah. Oke, adverbial clause sekarang. I am as beautiful as my mom. Nah, ini kurang. My mom is ya. Ini wajib ditambahin. Kalau menambahkan adverbial clause harus ada verb-nya harus dua. Karena syaratnya dua verb, satu conjunction. Nah, gitu. Jadi kurang is-nya. If you eat too much junk food, you may get sick. Oke, if. Oke, conjunction subject verb, koma. Oke, sudah benar. Sudah ada titiknya juga. I waited for my friends. Saya menunggu temanku until he arrived. Oke, sudah benar. Oke, jadi kurang tepat yang number one ya. Oke, yang lainnya sudah tepat. Oke, Nabila ada pertanyaan? Arum? Belum ya? Belum ada, Pak. Kalau belum, sekarang kita akan latihan ya. Seperti janji saya kemarin, bahasanya 3 hari terakhir kita akan lebih banyak latihan-latihan ya. Ya, 3 hari terakhir kita akan banyak 4 hari terakhir kita akan banyak latihan-latihan. Oke, ini saya kirimkan soalnya ya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan dulu. Di sini ada 15 soal. Ini sesuai dengan, ini soal TOEFL ya, teman-teman ya. Ini saya jelaskan dulu. Bentar. Ini saya kirim ya. Jadi ini ada soal ya, yang sudah saya kirim ke grup. Silahkan bisa dilihat dulu. Itu sudah saya kirimkan ke grup. Jadi itu adalah soal TOEFL yang part E. Nah, saya bukakan filenya dulu. Oke, ini ya. Itu soal TOEFL part E. Jadi kita akan belajar TOEFL dulu. Terus kemudian nanti coba saya carikan soal-soal yang berkenaan dengan tes. Ya, ada Duolingo juga kemarin saya dapatkan. Terus ada soal-soal yang mungkin untuk bahasa Inggris di TOEIC juga gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya.
Untuk silakan teman-teman nanti langsung pilih aja kira-kira dari pilihan jawaban ini yang mana yang paling tepat untuk mengisi jawaban yang rumpang ini. Ya, jadi nggak perlu untuk mencari pembenarannya, nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman cukup apa ya? Kita diskusi aja ya. Kita diskusi aja, nggak perlu takut salah ya. Kenapa kok teman-teman milih itu gitu. Jadi cukup pilih jawabannya aja di sini. Nanti untuk ketika memang ada alasannya, nanti kita coba diskusi aja. Ya gitu ya. Silakan bisa dikerjakan dulu. Di sini ada 15 soal. Kalau di TOEFL 15 soal itu ya. Kalau di TOEFL kan ada 25 menit. 25 menit itu untuk 40 soal. Jadi rata-rata satu soal itu 37,5 detik. 37,5 detik. Jadi sangat cepat sekali. Nah, karena ini teman-teman lagi belajar ya. Jadi kita buat satu soalnya 1 menit aja. Jadi saya kasih waktu teman-teman 15 menit untuk pengerjaan soal ini. Itu ya. Kalau sekarang pukul 19.49, jadi nanti kita akan bahas pukul 25 menit ya. Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini saya berikan ini ya. Kalau nggak salah ada ya, saya kasih timer ya. Silakan bisa dicek di WA-nya masing-masing sudah saya kirim tadi untuk soalnya ya. Saya carikan dulu yang 15 menit. Oke, belum ada ya. Oke, waktunya adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, yuk kita bahas ya. Halo Arum, Nabila. Sudah? Iya, Pak. Oke, kita bahas sedapatnya aja soalnya ya. Oke, number one. Dari Arum jawabannya apa ya? Yang C, Pak. Si. Kalau dari Yang C. Nabila? Nabila? Halo Nabila. Ini masih di mute. Halo Nabila. Oke, nggak apa-apa, kita bahas dulu ya. Oke, dari Arum jawabannya C. Kenapa? Karena itu seperti kayak perbandingan gitu, Pak. Kan yang pisau yang tajam lebih aman digunakan daripada yang Oke, tumpul gitu. oke, good job. Ya, betul sekali. Nah, ini saya kasih cara mengerjakan soal dengan cepat ya. Nah, oke. Jadi cara mengerjakan part E pada soal TOEFL ya. Soal TOEFL. Itu yang pertama, gunakanlah ciri-ciri dulu. Gunakanlah karakter atau ciri-ciri. Ya, ciri-ciri sekitarnya dulu di kalimatnya. Jangan melihat ke posisi jawabannya dulu. Jadi selesaikan di soal baru cari jawaban, gitu ya. Itu gunakanlah karakter atau ciri-ciri dulu. Terus kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah menggunakan metode jumlah verb asli dan conjunction. Conjunction ya, kata hubung. Nah, maksudnya apa? Kemarin kan saya sudah menjelaskan. Asli itu ada 8 ya, yang saya jelaskan kemarin. Makanya itu sangat penting banget untuk melakukan analisa soal gitu. Jadi maksudnya verb asli conjunction gimana? Ketika memang di dalam soal itu satu aja verbnya, maka nggak perlu conjunction. Kalau semisal jumlah verbnya di dalam soal itu ada 2, maka conjunctionnya butuh 1 gitu. Hitungannya jumlah conjunction lebih sedikit. Itu kayak gitu ya. Terus kemudian selanjutnya di antara ini ya, di antara ini lakukan eliminasi. Lakukan eliminasi jawaban. Nah, jawaban dari ini opsi jawaban. Jadi eliminasi gimana caranya? Tinggal 2 gitu. Nah, itu caranya. Terus yang ketiga baru menggunakan makna. Kalau semisal 2 yang di atas itu udah nggak bisa, baru yang terakhir pakai makna. Ini terakhir banget teman-teman. Jadi selama saya belajar TOEFL atau mengerjakan soal TOEFL itu jarang banget menggunakan makna dulu gitu. Pasti cari yang pertama kedua, terus lakukan eliminasi, baru makna yang terakhir gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah makna itu berarti kita nggak perlu belajar vocab? Ya tentu nggak mungkin nggak gitu. Nah jadi tentu teman-teman perlu untuk belajar vocab melalui apa? Perbanyak reading dan perbanyak mendengarkan audio listening gitu. Supaya teman-teman juga belajar untuk readingnya juga. Karena reading test itu kan penting juga. Gitu ya. Jadi mau nggak mau tetap belajar vocab. Tapi karena kita hanya memiliki 37,5 detik saja per soal, detik kayak gini, per soal, maka cara makna itu kurang efektif. Nah, gitu ya. Makanya kita gunakan 1, 2, lakukan eliminasi, baru makna. Itu dulu. Nah, balik lagi pertanyaan saya ke Arum tadi ya. Bagaimana cara jawabnya Arum? Ya, betul sekali. Lihat dulu ciri-ciri. Di sini ada Sever. Sever ini dinamakan comparative degree. Comparative degree. Jadi, tingkat perbandingan untuk membandingkan 2 hal. Itu lebih ya, lebih dari gitu. Nah, ciri-cirinya kalau comparative degree itu ya, itu adjektif plus er plus than. Atau ini khusus untuk yang satu suku kata. Ya, tidak lebih dari 2 suku kata. Kayak contohnya save, cara bacanya kan save. Isi, nah ada 2 suku kata kan, i sama isi. I sama si, isi. Jadi 2 suku kata itu pakai er.
Tapi kalau lebih dari 2 suku kata, contohnya beautiful, itu wajib pakai more, terus kemudian adjektifnya harus ada than di situ. Nah, gitu kan. Jadi ya udah nggak usah bingung-bingung jawabannya yang mana, ya cari aja yang ada than-nya. Yang mana ya Charlie. Udah ketemu kan. Tuh, jadi nggak ada sampai ke 5 detik teman-teman udah bisa menjawab nomor 1 gitu. Oke. Nabila sudah masuk? Halo. Udah, Pak. Oke. Jawabannya Nabila apa number one? Sama yang C. Ya, good job. Ya. Oke, kita lanjut ya ke number two. Oke, dari Nabila dulu. Jawabannya apa? Yang D, Pak. Yang D. Oke. Bisa menyebutkan alasannya? Versinya Nabila aja nggak apa-apa. Gimana Nabila? Oke. Kalau Arum punya jawaban? Sama Pak yang D yang Budika. Ya, cara mengerjakannya tahu? Itu belum ada kayak klausa penjelas buat menyambungkan antara yang subjek yang depan sama yang belakang. Oke, good job. Kita cari dulu di sini. Verb-nya yang mana? Arum dan Nabila. Kita samakan persepsi verb asli ya, yang saya maksud. Kalau ini karakter kayaknya udah nggak bisa ya. Karena saya lihat di sini memang dia butuh verb doang gitu. Tapi di sini kan kita cari dulu kata kerja aslinya di soal sudah ada belum? Ada nggak kata kerja asli? Yang mana? Yang mana masih ingat kemarin? Kata kerjanya yang mana di soal ini? Yang memberikan karakter tenses dan berfungsi sebagai predikat kalimat. Yang mana? Arum, Nabila? Bikin ini verb berapa? Bikin. Verb berapa? Verb 2 ya. Bikin itu verb 2. Nah, berarti kan sudah ada satu nih. Kalau teaching gimana? Teaching ini adalah verb palsu. Dia verb ing langsung. Nggak ada keluarga be di sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai verb palsu. Berarti cuma satu nih. Cuma satu di sini. Berarti kalau cuma satu, kita cari dulu di pilihan jawaban. Nah, sekarang eliminasi nih. Ini kan verbnya cuma satu ya. Dan nggak ada conjunction sama sekali. Nggak ada kata hubung sama sekali di sini. Di soal ini nggak ada. Kecuali N ini, tapi ini nggak masuk ke hitungan conjunction yang dibutuhkan ini. Nggak mempengaruhi verb. Karena kenapa? Ini menghubungkan sesuatu yang setara doang. Non, non, dan non. Berarti nggak masuk hitungan yang dibutuhkan perhitungan conjunction ini. Nah, berarti kan baru satu nih. Baru satu. Kita cek number yang alpha. Dia menambahkan verb baru. Kalau menambahkan verb baru, verb asli juga, maka akan ada dua verb. Dan dua verb butuh satu conjunction. Di soal belum ada conjunction sama sekali. Jadi kita eliminasi. Nggak memenuhi syarat ini. Yang bravo bagaimana? Kita cek dulu. Di sini ada verb became. Oke, dua. Once conjunction. Oke. Kalau dipaksakan ke sini, sedangkan once ini miliknya adverbial clause, teman-teman. Syarat adverbial clause bagaimana? Yaitu kalau semisal conjunction di tengah, kan ini akan jadi di tengah ya. Polanya harus kayak gini. Subject verb, conjunction, subject verb. Nah, kita cek nih sebelumnya. Ternyata cuma ada subjek, nggak ada verbnya. Langsung conjunction once. Maka tidak boleh. Terus kemudian setelahnya juga nggak memenuhi. Subject verb ketemu verb lagi. Nggak memenuhi juga yang ini. Jadi kita eliminasi yang bravo. Tinggal yang Charlie sama Delta. Kita cek yang Charlie. Charlie ini karakternya sama dengan yang Alpha tadi. Dia menambahkan verb tapi nggak ada conjunction. Jadi kita eliminasi. Satu-satunya yang paling memenuhi adalah Delta. Kenapa Delta? Karena ini akan menjadi penjelas non atau adjectival clause. Ini adjectival clause. Penjelasnya siapa? Si Daniel Webster ini. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena dia maksudnya adalah menjelaskan, atau ketiganya ini juga bisa. Daniel Webster,
Thaddeus Stephen, and many others yang menjadi prominent in public life. Nah, gitu. Jadi menjelaskan tiga ini. Menjelaskan tiga kata benda ini. Nah, gitu. Itu bisa. Jadi yang delta. Aman di sini? Harum, Nabila? Aman ya. Kita lanjut number 3. Silahkan, Harum. 3. Yang A, Pak. Yang alfa. Oke. Bentar, penjelasannya nanti dulu. Untuk Nabila, ada jawaban lain? Sama, Pak. Sama. Nabila ada penjelasan untuk mengerjakan ini? Ada? Kita belajar aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang benar ataupun salah di sini. Kita saling ini ya, mengoreksi. Oke, Arum ada jawaban untuk alasannya? Kalau saya itu lihatnya dari pola kalimat yang sebelumnya, Pak. Kan itu Oke. pakai verb ing kan, yang Ya. draining water, bringing in fresh air itu. Jadi saya lihat yang pakai verb ing yang mana. Terus habis itu saya eliminasi, baru saya pilih yang A. Soalnya kan kalau ini yang draining water, nggak orenya yang di depan. Jadi saya pilih yang transporting, ore. Kita lihat di sini. Betul sekali. Kita menggunakan karakter dulu. Di sini kan ada N nih. Seperti yang saya jelaskan kemarin ketika unboy itu kan N, nor, but, or, yet. Nah, untuk unboy ini, dia selain menghubungkan subject verb dan subject verb juga boleh menghubungkan sesuatu yang setara. Jadi kalau sebelah kiri ini kan verb ing nih. Draining water kan verb ing. Bringing in fresh air juga verb ing. Setelahnya, maka juga langsung verb ing tanpa ada subjek. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya juga tanpa subjek. Maka jawaban yang delta tentu salah meskipun verb ing. Kenapa? Karena kita tidak butuh verb lagi dan tidak butuh subjek di situ. Maka harus cukup memilih yang verb ing aja, yang alpha di situ. Oke, gitu ya. Kita lanjut number 4 dari Nabila. Jawabannya apa yang situ? Yang B. Yang delta. B, bravo. Yang B. Oke, bravo. Yang bravo. Kenapa? Ada alasan nggak, Nabila? Belum ada. Oke, dari Arum, jawabannya? Sama, Pak, yang B. Oke, sama. Alasannya? Ada yang tahu? Ini? Kira-kira seperti apa? Belum tahu ya. Oke, saya bantu di sini. Kita cek dulu di sini. Kalau kita lihat karakter dulu ya. Oke, karakter dulu dari setelah titik-titik itu ada because of. Ini kata depan. Preposition, kata depan. Nonnya yang mana? The complexity of his writing ini. Ini nonnya preposisi. Jadi nggak ada masalah di sini. Cuma yang bermasalah adalah kita menggunakan sistem yang kedua. Verb-nya. Verb aslinya mana? Yaitu became. Oke, kita ketemu satu nih, became. Kita taruh ke belakang terus, oh ternyata ada are admire. Ini verb asli yang kedua. Oke, ada verb asli yang kedua. Ada dua, maka butuh conjunction. Conjunctionnya mana? Yang but. Nah, balik lagi ke penjelasan saya tadi. Dari tadi, conjunction yang but tadi, unboy kok ini boleh jadi conjunction. Sedangkan yang tadi cuma dihitung sebagai keterangan conjunction, semi conjunction. Ya namanya semi conjunction ya kalau dia tidak menghubungkan subject verb dan subject verb. Nah, untuk fun boys seperti yang saya jelasin kemarin, kalau fun boys itu memenuhi syarat pertama, menghubungkan sentence. Menghubungkan sentence atau kita tulis subject plus verb dan subject plus verb ya. Jadi menghubungkan subject plus verb terus di sampingnya juga subject plus verb, maka dia dikategorikan sebagai full conjunction. Jadi boleh dihitung. Yang kedua, harus berada di tengah kalimat. Di tengah kalimat.
Nih, syarat menjadi conjunction ya. Yang ketiga, ada koma sebelum conjunction-nya. Conjunction-nya. Nah, ini. Kalau tiga ini memenuhi, maka boleh dihitung sebagai cara yang kedua tadi, metode menghitung verb asli dan conjunction. Oke, ini kita lihat menghubungkan subjek verb, apakah benar? Subjek verb, koma, ada komanya lagi nih, kan? Sudah ada koma, berarti memenuhi yang ini. Terus kemudian berada di tengah, memenuhi juga. Menghubungkan subjek verb, kita lihat subjek sama verb. Oke, berarti patut dihitung. Berarti hitungannya gimana? 2 verb asli, 1 conjunction. Oke, sudah ada 2 verb asli, 1 conjunction. Maka yang di depan ini, kalau memilih yang alfa, tentu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada conjunction tambahan sama sekali. Sedangkan syaratnya kalau menambah verb asli lagi, jadi akan 3. Syaratnya conjunction-nya harus berapa? 2 conjunction. Rumusnya adalah dikurangi 1 verb-nya. Nah, itu jumlah conjunction-nya. Berarti jawaban alfa tentu nggak boleh. Karena dia menambahkan verb asli di sini. Nggak ada conjunction. Oke, gitu ya. Yang delta bagaimana? Why is it? Nah, ini yang salah juga. Kenapa? Karena kalau semisal dia conjunction ada verb-nya kayak ini, nggak boleh berbentuk pertanyaan. Seperti penjelasan non-post kemarin. Wajib subjek verb setelah. Nggak boleh pertanyaan. Kalau kayak gini pertanyaan nih jadinya. Verb subjek kayak gini. Nah, berarti kan kita udah ngeliminasi nih. Ada 2. Tinggal yang perhaps sama besides. Kalau menggunakan dua cara metode pertama itu nggak bisa, baru yang ketiga menggunakan apa? Makna. Coba kita lihat di sini. Perhaps itu maknanya adalah barangkali, barangkali atau mungkin. Beside itu adalah di samping itu, di samping itu. Nah, itu ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita pakai yang perhaps, kita maknainnya, kita terjemahkan ya. Barangkali karena tingkat kompleksitas dari tulisannya, Henry James itu tidak pernah menjadi seorang penulis terkenal. Namun, karya-karyanya itu dikagumi oleh kritikus dan penulis-penulis yang lain. Ini masuk akal, yang perhaps ini. Kalau besides, kita lihat, di samping itu, kalau besides itu kayak contohnya itu penambahannya. Penambahan, misal, Andi itu cerdas, di samping itu dia juga tekun, gitu. Atau rajin membantu orang tua. Nah, itu penggunaan besides. Tidak ada kontras, melainkan dia menambahkan informasi. Itu penggunaan besides. Tapi kalau perhaps itu adalah sesuatu yang masih memungkinkan, kemungkinan atau prediksi, probability. Contohnya, ini tadi. Perhaps karena kompleksitas ini, ya, terus akhirnya dia menyebutkan kayak sebab akibat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Arum dan Nabila. Perbedaan perhaps sama maybe itu apa, Pak? Oke, perhaps sama maybe. Sebenarnya secara garis besar itu nggak ada bedanya ya, perhaps sama maybe, cuma kelas katanya. Nah, sekarang level vocabnya ya, coba kita lihat ya. Saya buka di Cambridge, ini sudah pernah saya kirim ya untuk aplikasinya. Kita langsung ngeceknya di sini. Karena dia level vocabnya ya, yang membedakan. Oke, di sini adverb, nah ini A2. He hasn't written to me recently. Jadi ini maknanya ya. Used to show that something is possible or that you are not certain about something. Nah ini ya. Ini maknanya dari perhaps. Jadi digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin atau kamu tidak yakin tentang sesuatu itu. Ini A2 level vocabnya. Coba kita lihat. Kalau maybe itu kayak gini tulisannya. Nah, maybe adverb juga. Oh, ternyata sama teman-teman ya. E2 ya. Used to show that something is possible or that something might be true. Mungkin benar atau nyata gitu ya. Nah, ternyata sama aja. Berarti secara garis besar maybe sama itu tadi yang perhaps ya. Itu sama aja teman-teman penggunaannya. Jadi kayak sebagai sinonimnya aja. Ya, jadi nggak ada perbedaan ya di sini. Possibility semua. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Level vocabnya juga sama.
yaitu A2. Cuma hati-hati menggunakan maybe ya. Tulisannya harus digandeng untuk yang sinonim dari tadi yang perhaps. Coba kita lihat yang di sini maybe-nya. Nah, kalau yang ini berarti ini bukan maybe yang dimaksud tadi. Bukan mungkin ya. Tapi di sini itu adalah modal. Kalau maybe yang ini ya, harus bisa membedakan maybe yang ada spasinya sama maybe yang ini. Kalau yang ini itu adverb. Dan itu sama dengan perhaps. Maknanya adalah mungkin atau barangkali. Kalau yang maybe ini bukan adverb tapi verb, kata kerja, yang mana dia adalah pembentukan dari modal plus be ya, modal plus verb one. Itu kayak gitu. Tapi di sini bentuknya nominal ya. Misal he may be late misal. Nah, gitu. Meskipun maknanya juga mungkin ya, tapi di sini difungsikan sebagai predikat dari kalimat ini. Itu kayak gitu. Ada pertanyaan lagi dari Nabila? Sudah, Pak. Ya, jadi ini berbeda ya. Ini verb, kalau yang tadi adverb, kalau yang ini. Nah, kalau adverb penggunaannya kayak yang contoh di kamus tadi. Maybe ya. Nih. Maybe they will come tomorrow. Nah, dia difungsikan sebagai adverb kayak gini. Mungkin mereka akan datang besok. Gitu. Jadi tidak sebagai verb-nya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke number 5. Silakan. Dari Arum. Number 5 jawabannya apa? Yang B, Pak. Yang Bravo. Bravo, ya. Oke, kenapa? Sorry, bentar. Nabila dulu. Jawabannya apa, Nabila? Sama, Pak, yang B. Yang B. Oke. Ada yang mau menjelaskan jawabannya kenapa? Ada yang punya alasan? Belum ada? Oke, dari tadi teman-teman sudah benar semua ya. Sampai nomor 5 ini masih benar semua. Oke, mungkin karena seringnya baca jurnal internasional ya, jadi terbiasa. Oke, coba kita lihat. Di sini kita menggunakan langsung hitungan jumlah verb ya. Di sini ada a form, ya kan? Ada subjek, Piedmont Glaciers. Gimana tahunya ini subjek adalah ketika ada kapital kayak gini, ini proper noun namanya. Teman-teman nggak usah bingung, ini kelas katanya apa, ini selalu non. Kalau berbentuk ada huruf kapital kayak gini, ya di tengah kayak gini, ini proper noun. Jadi untuk memberikan istilah kepada suatu tempat atau nama orang kayak gitu. Piedmont Glacier ini kan suatu peristiwa ya. Itu kayak gitu. Terus kemudian kita lihat di sini, setelah titik-titik langsung, nah ini subjek. Terus kemudian join and spread out, ini karena dihubungkan oleh unboy ya. Jadi di sini semi conjunction, maka kita hitung satu aja. Satu verb gitu. Dia tidak menghubungkan subject verb dan subject verb. Jadi langsung aja gini. Meskipun join dan spread out ini adalah dua verb. Tapi untuk menggunakan metode yang saya terapkan tadi, menghitung verb asli supaya nggak bingung, kita cukup menghitung dua verb saja. Jadi ada dua verb asli, butuh satu conjunction. Nah, sekarang kita cek, kita eliminasi yang bukan conjunction. By di sini adalah kata depan atau preposition, maka kita eliminasi dulu. From juga sama. Tinggal when sama that. Ingat, penggunaan dari that itu hanya dimiliki oleh dua klausa. Yang pertama adalah adjectival clause. Yang kedua adalah noun clause. Kalau adverbial clause itu wajib sebelumnya ada noun. Sebelumnya ada noun yang dijelaskan. Apakah ini ada noun-nya? Tidak ada. Berarti bukan adjectival clause. Bagaimana dengan non clause? Coba kita lihat. Kalau non clause, kalau dia di tengah kayak gini ya, pasti dia kalau nggak menjadi object of verb transitif ya namanya. Verb transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ya.
Kalau intransitif itu tidak butuh objek. Kayak contohnya itu kalimat pasif, itu intransitif tuh. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah object of preposition. Ya, itu bisa kalau di tengah ya. Of preposition. Berarti muncul setelah preposisi gitu. Nah, tapi di sini nggak ada preposisi. Berarti kita cek yang object of verb transitifnya. Coba kita lihat kalau verb transitif itu maknanya membentuk. Ya, membentuk maknanya transitif, makna aktif. Tapi di sini maknanya bukan membentuk, tapi yang dibentuk. Berarti tidak bisa non-clause juga. Karena bukan transitif dia. Jadi satu-satunya jawaban adalah yang bravo saja. Ini adalah adverbial clause, AVC. Yang polanya adalah subject verb conjunction subject verb. Nah, ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk soal nomor 5, Arum dan Nabila. Cukup jelas ya penjelasan saya? Kita lanjut ke number 6. Silahkan dari Nabila dulu. Yang Yang mana jawabannya? Ada? Ada Arum? Tuh, Nabila? Nabila nggak ada ya? Keluar ya? Oke, Arum aja deh. Number 6. Jadi saya was, Pak, yang Bos C. ya? Oke, cara pengerjaannya? Saya kayak lihat ini belum ada klausa yang menjelaskan yang depan itu loh, Pak. Oke, belum ada kata kerja sih lebih tepatnya. Ya, Coba kita lihat di sini. Subjeknya yang mana sih, Arum? Di sini? Di soal ini? Kira-kira yang mana subjeknya? Subjek itu yang berdiri independen. Tidak ada preposisi maupun tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Gitu. Kira-kira yang mana? kayak US itu, Pak. Betul sekali. US. Ini kelihatan dari ada huruf kapital. Ini nama orang nih. Sorry, bukan nama orang. Tempat. Ya, nama tempat. Nama lokasi di sini. Nah, berarti di sini subjeknya. Nah, ini adverb. Adverb keterangan tempat. Ini keterangan kondisi. Nah, ini adverb juga. Ini yang saya maksud tadi. Ketika ada tambahan preposisi ataupun semacam ini. Nah, itu adverb dia, bukan subjek. Nah, di sini kalau kita lihat sampai ke belakang, itu nggak ada verb sama sekali. Kita butuh verb saja. Jadi jawaban yang bisa menjadi verb asli hanyalah yang Charlie. Bagaimana dengan Bravo? Tidak bisa. To be tidak bisa menjadi verb. Ya. Dia hanya bisa ketika ditambahkan yang belakangnya. Gitu. I want to be. Nah, gitu ya. Jadi ini masuk ke to infinitive nominal. Jadi tinggal yang cati aja. Oke, kita lanjut. Number 7. Silakan, Arum. Yang A. Yang alfa. Oke, kenapa? Kalau saya sih kayak mencocok Ya, waktu tadi, soalnya oke. masih bingung. Oke. Oke, di sini kita pakai ciri-ciri dulu karakter Arum. On di sini apa? Kelas katanya, Arum. Apa? Kata depan ya, preposition di sini. Nah, kalau preposition kemarin yang saya jelaskan itu wajib ketemu dengan object of preposition. Object of preposition yang mana keluarganya apa? Keluarganya non. Wajib keluarganya non. Nah, keluarga non itu banyak ya. Yang pertama itu non itu sendiri. Terus kemudian ada non phrase. Terus kemudian ada non clause. Terus kemudian ada gerund. Gerund itu verb ing yang dibendakan. Ya, gerund itu verb ing yang dibendakan.
Terus kemudian ada pronoun di situ. Ada pronoun, kata ganti. Nah, berarti carilah jawaban yang kayak gini. Kalau enggak non phrase, non post, gerund atau pronoun ya jawabannya pasti salah gitu. Kalau kita lihat di sini yang kita eliminasi Bravo salah, Charlie salah, yang Delta juga salah. Tentu jawabannya adalah yang alpha tadi. Understanding. Oke. Kita lanjut number 8. Oke. Ada masalah ya? Sinyal kayaknya. Di Nabila. Bentar. Kita balesin dulu. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, nanti ini kan saya record. Number 8, silakan. Nanti saya kirim semua linknya dari pertemuan pertama ya. Number 8, silakan. Yang A, Pak. Yang alpha. Oke. Kenapa? Alasannya? Kalau saya waktu ngerjain ini tuh lihat dari maknanya, Pak. Oke. Maknanya, oke, Kan coba atau kita. kan walaupun itu kan. Ya, walaupun. Betul, walaupun. Terus, selain itu, sebenarnya ini bisa menggunakan ciri-ciri juga, Arum. Di sini ada koma ya. Ini namanya koma adverb. Koma adverb. Nah, kalau koma adverb sudah pasti yang di sini conjunction-nya adalah conjunction adverb. Karena kenapa? Di sini sudah ada subject verb. Di sini juga ada subject verb. Ya kan? Berarti kita cuma butuh conjunction aja. Jawabannya bukan conjunction, kita eliminasi dulu. Despite ini preposisi. Kata depan. For juga preposition. Kenapa enggak fun boys? Karena kemarin sudah saya jelaskan, fun boys itu tidak bisa di awal kalimat. Kalau di awal kalimat itu adalah preposition. Nggak bisa menjadi conjunction gitu ya, for ya. Jadi tinggal although sama that. Balik lagi ke penjelasan saya tadi. That itu hanya bisa dikhususkan untuk adjectival clause sama non clause. Kalau adjectival clause tentu tidak bisa. Karena kenapa? Dia harus ada non di sampingnya. Jadi kita eliminasi dulu adjectival clause. Kalau non clause, ketika berada di depan, itu polanya adalah kayak gini. That, subject verb, langsung verb sentence-nya. Nah, contohnya gimana? Misal, that they are smart are true. Gitu. Bahwa mereka itu cerdas, itu benar. Gitu. Benar adanya. Gitu. Nah, jadi nggak perlu ada koma lagi. Gitu. Jadi nggak bisa. Yang non-clause pun nggak bisa. Jadi satu-satunya jawaban adalah yang although. Ya, betul sekali. Ini adalah conjunction-nya adverbial clause. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan, Arum? Belum ya? Kita lanjut number 9. Silakan. Yang B, Pak. Yang B. Oke. Kenapa alasannya? Ini masih bingung. Iya. Saya Oke. cuma ya kayak mengartikan aja sih, Pak. Oke. Kayaknya yang nyambung mana. Oke, Arum pernah dengar materi inversion nggak? Belum pernah. Belum, Pak. Inversion itu adalah pola pembalikan namanya di dalam bahasa Inggris. Pola pembalikan. Nah, pola pembalikan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya question word. Contohnya, who are you? Siapa sih kamu gitu kan? Nah, wajib tanda tanya. Kenapa question word soalnya? Dan ini verb subject ya. Maksudnya pola pembalikan adalah dari yang awalnya subject verb menjadi verb subject. Nah, itu pola pembalikan namanya. Inversion itu kayak gitu. Nah, ini makanya kan harusnya kan biasanya you are gitu ya. Nah, ini dibalik dia. Who are you gitu.
Terus kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah karena adanya negative expression. Nah, di sini banyak nih negative expression dia. Pertama adalah not. Terus kemudian ada nor, ada neither. Terus kemudian ada hardly. Terus kemudian ada only. Terus kemudian ada scarcely. Terus kemudian apa lagi ya? Scarcely, not only juga masuk. Nah, terus kemudian hardly, scarcely, seldom juga masuk. Nah, itu ya. Ini adalah beberapa yang menyebabkan setelahnya itu harus dibalik. Tapi kalau semisal not until kayak gini, ini kan dia polanya adalah not yang ditambah dengan conjunction miliknya subclause. Sampai sini. Ini kan subclause nih. Subclause kan conjunction, subject, verb. Nah, yang dibalik bukan yang ini. Bukan not until the first anti-smallpox serum in 17 and 96 ini bukan dibalik ke develop ini, bukan. Tapi yang dibalik adalah belakang ini. Jadi not-nya ini, maka setelahnya harus verb subjeknya. Nah, verb-nya apa? Yaitu was. Subjeknya apa? Their protection. Nah, gitu. Jadi dibalik dia polanya. Jadi jawabannya adalah yang delta aja. Itu negative expression. Terus kemudian ada yang namanya karena adverb of place. Di awal kalimat. Contohnya, beyond the mountain, beneath the. Beneath, misal Arum House. Nah, gitu. Jadi, beyond the mountain, sorry, kok beneath sih? Misal apa ya, lay down gitu ya. Is located gitu ya. Biasanya pakai lay down nggak apa-apa sih. Ya, lay down Arum's house gitu. Beyond the mountain, lay down Arum's house. Nah, jadi di sini itu adalah adverb of place-nya. Ini adverb-nya nih. Beyond the mountain itu adverb-nya di sini. Terus kemudian ini verb-nya. Baru ini subjeknya. Nah, gitu. Itu bisa adverb of place. Terus ada lagi itu karena conditional sentence. Conditional sentence. Nah, ini agak panjang nih conditional sentence. Kalau conditional sentence kan ada tipe 0, 1, 2, 3 ya. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Misal apa yang would ya. Koma, I would have bought luxury house. Nah, di sini kan awalnya polanya kayak gini nih. Pola tipe ketiga ya. Ini tipe ketiga nih. Nah, jadi cara untuk memindahkannya ataupun membaliknya itu adalah yang belakang, I would have bought ini dipindah ke depan dulu. Misalnya dipindah ke depan dulu. Sorry. Kok muncul kayak tadi ya? Bentar. Oh ya, saya tulis di sini aja nggak apa-apa deh. Nah, ini terus kemudian yang ini I would have bought ini tetap luxury house ini tetap ya. Nah, terus kemudian if-nya dihilangin, tiba-tiba langsung pakai head-nya muncul langsung ini head yang kedua, much money. Nah, polanya kayak gini. Jadi dia if-nya dihilangin, terus kemudian head-nya yang kata kerja bantu itu ditarik ke depan. Itu kayak gini.
Nah, gitu ya. Jadi I would have bought a luxury house had I had much money. Jadi jangan sampai ketipu. Di sini itu kata kerja aslinya atau kata kerja utama, ini kata kerja bantunya yang ini tadi. Ya, gitu ya. Jadi dibalik dia, if-nya hilang, otomatis hilang. Nah, itu conditional sentence. Nah, itu pernah muncul di soal TOEFL tapi ya jarang banget. Terus kemudian adalah comparative degree. Comparative degree. Nah, misal saya kasih contoh apa ya? Oh, pakai so enggak? Oke, misal Ayu is more beautiful than. Nah, jadi ini polanya ada 3 ya. Jadi than his sister misal. Ini doang. Ini pola penulisan yang comparative degree yang pertama. Nah, ini saya pindah aja biar agak gampang catatannya. Jadi untuk comparative degree itu ada 3 cara penulisan. Yang pertama itu adalah langsung nonnya. Yang pertama itu langsung non kayak gini. Ini saya kasih A. Penulisannya langsung nonnya. Jadi setelah then itu langsung non, her sister gitu. Yang B itu adalah then his sister, her ya, sorry, bukan his, her sister. Nah, ini sambil saya catat dulu ya. Then her sister is. Nah, ini boleh kayak gini. Atau yang terakhir. Nah, ini pola pembalikannya. Yang terakhir nih sekarang. Yang C. Atau boleh dibalik, then is her sister. Nah, pola pembalikannya di sini. Setelah then-nya. Nah, itu. Jadi ada 3 cara penulisan. Apakah yang satu itu benar? Ya, benar. Apakah yang B boleh? Boleh juga. Yang C boleh juga. Nah, ini pola pembalikannya yang C. Jadi setelah then-nya itu langsung is her sister. Nah, gitu bisa. Jadi hanya 5 ini faktor-faktor yang menyebabkan pola pembalikan. Nah, berarti ini tadi karena negative expression. Menyebabkan harusnya verb subject. Soal-soal ini gampang banget karena kita cukup mengenali 5 faktor ini, kita udah bisa memilih jawaban yang pasti verb-nya dulu. Nah, itu yang delta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Arum? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Kita lanjut ke number 10. Oke. Oke, ini Nabila udah masuk ya? Oke. Halo Nabila. Iya, Pak. Oke. Jawaban kamu apa number 10 ini? Saya pindah dulu ya ke atas. Oke, silakan Nabila. Di sini ya, ini saya hapus nanti. Silakan, ada jawaban? Atau Arum, number 10, silakan. Kalau saya yang B, Pak. Yang Bravo, oke. Kenapa? Karena mungkin saya lihatnya kayak itu di masa lalu ya, Pak. Jadinya pakai verb-nya yang verb erected, yang enggak Oke. verb in. Ini maknanya apa sih, erected ini? Nah, erect. Belum tahu ya? Oke. Coba kita lihat di sini. Jadi cara mengerjakan ini, kita lihat di sini. Di sini verb-nya yang mana? Yang max di sini. Ini verb-nya max ya. Nah, subjeknya adalah a fine Tom. Nah, apakah teman-teman tahu fine Tom itu apa? Tom itu apa? Tom itu sama dengan grave ini, yaitu makam. Sama dengan grave ini. Nah, jadi kan ada 2 nih. Ada Tom sama grave. Oke.
Berarti kalau Tom itu adalah benda mati kan? Kalau benda mati maka tidak bisa melakukan aktivitas atau tidak bisa mengerjakan sesuatu, gitu kan? Nah, erect ini, itu maknanya adalah mendirikan. Nah, gitu kan? Sedangkan tadi kan di sini sudah saya jelaskan, ini ada verb asli nih. Berarti jawaban yang dia tiba-tiba ada makna aktif kayak gini, erecting, was erecting ini kan maknanya aktif nih, membangun atau mendirikan. Nah, find Tom itu kan benda mati, dia tidak bisa mendirikan loh, tidak bisa membangun juga. Berarti jawaban yang bermakna aktif itu kita eliminasi dulu. Jawaban alfa salah. Jawaban yang Charlie tentu salah. Karena ini verb palsu yang bermakna aktif. Yang mendirikan atau yang membangun. Kan nggak bisa. Jadi tinggal yang Bravo sama yang Delta. Kalau kita paksakan yang Delta, being ini akan menyebabkan dia itu menjadi seperti verb asli, yaitu keluarga be yang being ya. Itu nggak bisa. Jadi nggak boleh juga, karena kita hanya menemukan satu verb aja. Nggak ada conjunction tambahan. Nah, satu-satu jawaban adalah yang Bravo. Kenapa? Erected ini bukan verb 2, teman-teman. Tapi dia verb 3 palsu. Verb palsu dia. Yang bermakna pasif. Maknanya apa? Yang didirikan. Find Tom yang dibangun atau yang didirikan di abad ke-15. Marx menandai adanya makam dari Put Chaucer. Namanya orang ini. Ya, ini seorang puitis yaitu Chaucer namanya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Ini bukan mendirikan. Ya, hati-hati teman-teman harus bisa membedakan verb 2 sama verb 3 palsu. Dengan cara tadi. Lihat dulu subjeknya, kalau dia itu orang atau bisa benda hidup yang bisa melakukan aktivitas, maka dia verb 2 di sini. Tapi kalau dia benda mati, maka ya maknanya jadi pasif ya. Jadi itu verb palsu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Arum dan Nabila. Paham ya? Oke, kita lanjut ke number 11. Silakan. Dari Arum jawabannya apa? Yang B, Pak. Oke. Dari Nabila jawabannya? Halo Nabila. Iya, Pak, sama yang B. Oh, yang Bravo. Ada yang mau memberikan alasan jawabannya? Kenapa yang Bravo? Belum tahu? Oke, coba kita lihat di sini ya. Oke, untuk yang di sini, not every plan that was presented. Oke, sudah ada verb, sudah ada conjunction juga di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada, ini subjeknya ya, not every plan ya. Tidak setiap rencana itu was switchable. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh verb, tambahan verb asli lagi. Karena ada conjunction ya, satu conjunction, maka butuh dua verb asli. Jadi satu-satunya jawaban adalah yang Bravo saja. Oke, gitu ya. Oke, saya agak batuk ini. Lanjut number 12, silakan. Ada jawaban dari teman-teman? Kalau saya yang C, Pak. C. Nabila, ada jawaban lain? Yang A. Yang A. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau kita mencermati di soal ini ya, ini kan ada verb nih. Sama ada verb lagi. Ada dua verb, maka butuh satu conjunction. Berarti kan ini kita mencari conjunction-nya nih. Jadi jawaban yang delta tentu salah. Kita butuh conjunction soalnya. Antara alpha sama yang Charlie. Coba kita lihat. Di sini kan ada adjektif nih. Di sini sudah ada S. Maka untuk menjadikan ini sebagai adjektif adalah menambahkan S saja. Nah, gitu jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ya, betul sekali. Sini ya. Jadi bukan so, karena kalau so ini nanti maknanya jadi kayak semacam result. Padahal ini bukan result.
Ya, di sini menunjukkan suatu yang setara, sepenting. It was sepenting ekonomi dari it was a century ago. Seabad yang lalu gitu. Next, number 13, silakan. Nomor 13 jawabannya apa? Dari Nabila ada jawaban? Belum ada ya? Oke. Teman-teman belum sampai ini dah. Belum sampai nomor 13. Bingung, Saya Pak, yang yang nomor ini, Pak. 13. Oke, masih bingung yang ini ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada verb ya, yaitu left. Ini verb asli, yang maknanya menyisakan. Nah, that bagaimana? Ini adjektif. Jadi nggak perlu dihitung. Ada satu verb asli di sini, maka jawaban yang ada conjunction-nya aja, kayak gini, tidak bisa. Karena kenapa? Satu conjunction butuh 2 verb asli. Kita menemukan satu doang. Jadi kita eliminasi nih. Yang Charlie juga sama. Belum ada conjunction. Karena ada 2 verb, butuh satu conjunction. Di soal nggak ada satu conjunction sama sekali. Jadi tinggal alpha sama bravo. Nah, ini adalah pemahaman dari ini ada materi yang namanya itu apositif, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Ini materi apositif namanya. Nah, positif itu adalah non yang menjelaskan non di dekatnya untuk memberikan keterangan lebih pasti atau keterangan lebih jelas. Nah, sebagai contoh, misal nih, saya kasih contoh, misal Jokowi, the President of Indonesia comes from Solo, misal. Nah, inilah yang dinamakan apositif, teman-teman. Jadi ada koma di antara ada non yang diapit 2 koma kayak ini. Jadi ini subjeknya, koma, ini apositifnya, koma, ini verbnya. Nah, ini pola yang pertama. Apositif memiliki 2 pola. Yang kedua adalah dibalik jadinya. The President of Indonesia, koma, Jokowi, comes from Solo. Nah, misal kayak gini. Ini adalah pola yang pertama, yaitu pola diapit 2 koma. Jadi yang diapit 2 koma itu apositifnya. Kalau yang ini, itu adalah pola 1 koma. Yang di depan itu adalah positifnya. Subjek, langsung verb. Nah, gitu. Ini apositif kayak gitu. Nah, intinya positif adalah dia itu menjelaskan non di sampingnya. Berarti dia sesuatu yang setara. Si Presiden Indonesia itu siapa? Ya Jokowi. The President of Indonesia ya Jokowi. Gitu kan. Jadi di sini dia apositif sama subjeknya saling menjelaskan. Nah, gitu. Itu saling menjelaskan. Berarti dia setara, gitu. Nah, itu terjadi pada yang alfa ini. Ini misal nih ditaruh di sini ya, the first 3 years-nya. Jadi dia itu awalnya ada koma kayak ini. Kenapa nggak ada koma? Memang pembuat soal itu sengaja menghilangkan koma supaya nggak gampang tertebak. Gitu. Jadi ini sebenarnya ada koma kayak ini. Ini kan verb ya. Ini koma, koma. Berarti ini nanti akan jadi subjeknya. Ini akan jadi apositifnya. Ini pola 2 koma dia. Nah, apa perbedaan dengan yang bravo? Kalau yang bravo itu dia akan menjadi adverb. Ingat, adverb itu fungsinya adalah additional information. Additional information. Nah, kalau additional information berarti dia tidak penting. Ini dihilangkan pun nggak apa-apa. Berarti in the first 3 years itu nggak penting. Sedangkan kalau secara makna, menurut saya itu penting. Kenapa? Tanpa adanya first 3 years ini, kita tidak akan bisa mengakumulasi nilai ini yang di belakang ini. Nah, yang 1,8 juta tentara mati itu.
Kenapa seperti itu? Kalau semisal ini nggak penting, maka mungkin jumlahnya tidak akan pasti 1,8 juta ini. Mungkin akan lebih dari ataupun kurang dari. Jadi nggak pasti itu. Adanya kepastian 1,8 juta tanpa tanda lebih dari ataupun kurang dari, gitu ya. Itu menyebutkan bahwasanya berarti ada rentang tahun. Ini adalah rentang tahun yang penting. Rentang tahun kejadian. Ya, rentang tahun kejadian yang menyebabkan itu penting informasi ini. Jadi kalau penting berarti nggak boleh dihilangkan. Jadi satu-satunya cara adalah jadikanlah subjek. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa di situ. Sampai di sini ada pertanyaan. Supaya teman-teman bisa membedakan. Kalau inde itu adalah akan menjadi adverb dia. Nah, gitu ya. Cukup jelas? Arum dan Nabila? Cukup, Pak. Ini Jelas, Pak. sudah saya record teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membuka lagi filenya. Number 14, silakan. Menemukan jawaban di sini? Belum dapat? Arum, Nabila, gimana? Belum ya? Oke, jawaban ini hanya cukup menggunakan pola metode yang pertama, yaitu karakter. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Di sini kan ada N nih. Di sini kan bukan then yang pakai A ya, tapi pakai then yang pakai E. Jadi dia nggak penting. Dia itu kayak keterangan adverb aja. Dan kemudian gitu. Nah, berarti karakternya adalah sesuatu yang setara. Ini ada as a Hollywood actress. And then, nah carilah yang sama, yaitu nih, delta. As the wave of. Ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ada pertanyaan untuk number 14? Cukup jelas ya. Tidak ada, Jadi Pak. mencari jawaban yang setara aja. Terakhir, 15. Setelah itu selesai. Oke, yang ini. Silakan, jawabannya apa? Yang ini belum dapat juga? Belum, Pak. Masih bingung yang nomor 15. Oke. Coba saya gambarkan ya. Misal, Sarah, saya gambarkan ke contoh ini ya. One of the smartest students ya. Karena kan one of ya. Got the Pulitzer Prize. Nah, ini saya gambarkan kayak gini. Sarah, one of the smartest students, got the Pulitzer Prize. Nah, kalau kita lihat di sini, si one ini tuh merujuk ke siapa sih? One-nya ini, teman-teman? Kepada si? Sarah. Ya, betul sekali. Si Sarahnya. Kan? Balik lagi ke sini. One of American Highest Mountains ini merujuk ke siapa sih one-nya? Ke Mount Whitney. Berarti ini sudah benar. Kalimatnya sebenarnya sudah lengkap dia di sini. Ya kan? Kalau kalimat yang lengkap, maka tidak perlu menambahkan conjunction. Kayak gini. Sedangkan pola kalau although itu kan harusnya ini. Conjunction, subject verb gitu kan. Nah, di sini bukan conjunction subject verb, tapi ada komanya di sini. Jadi jawaban Charlie kita eliminasi dulu. Bagaimana dengan alpha? Sama. Alpha ini malah nggak boleh. Ketika although di tengah, polanya itu adalah subject verb, conjunction, subject verb. Nggak perlu koma. Ya. Jadi kita eliminasi juga. Oke, ini biar nggak bingung ya, maksudnya X itu apa. Nah, saya nyoretnya di sebelah sana aja. Ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Tinggal yang Bravo sama Delta. Kalau kita paksakan yang Bravo, maka ini akan di sini. Saya tulis di sini ya, biar teman-teman nggak bingung. The height. The height of. Nah, di sini nah. Oke, the height of. Nah, kalau the height of ini, berarti kan ini intinya adalah the height-nya. The height of Mount Whitney ini kan. Berarti yang dibandingkan bukan Mount Whitney-nya, tapi dengan the height-nya. Apakah one itu adalah ketinggiannya? Tidak kan? One-nya ini adalah ke Mount Whitney-nya, bukan ketinggiannya. Berarti the height ini juga kita eliminasi. Jadi jawaban satu-satunya adalah despite. Yang seperti yang saya jelaskan tadi,
ini akan menjadi adverb atau additional information. Jadi dia boleh hilang, nggak penting di situ. Karena intinya adalah Mount Whitney, one of American. Nah, clear ya. Sampai di sini ada pertanyaan nomor 15, 1 sampai 15. Cukup jelas, Pak, dari saya. Cukup jelas ya. Nabila bagaimana? Ya, Pak, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, kita akhiri pertemuan kali ini. Untuk latihan-latihan soal, teman-teman nggak saya kasih tugas ya. Jadi cukup tugasnya adalah mereview ulang aja. Ini nanti saya kirim untuk link YouTube-nya ya. Jadi teman-teman mereview ulang aja. Terus kemudian pertemuan berikutnya hari Jumat ya. Hari Jumat nanti kita pembelajaran lagi untuk materi soal-soal kayak gini lagi. Nanti saya carikan yang Duolingo. Oke, thank you very much for today. Before we close our program today, let's pray the basic emotional belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you